Kita rapat sampai pagi. Yang nggak bisa, keluar aja dari koperasi kita. Gak bisa dong kalau kayak gitu kebijakannya. Emang dikira nggak ada kerjaan lain? Tugas gue juga masih banyak kali. Coba deh, kalau gitu dipercepat aja. Woi, rapat ini bukan buat dengerin kalian. Tugas kalian, jalani perintah. Terserah, mau kalian nugas, mau kalian kuliah, pokoknya sekarang kalian persiapin, kalian kerjain, kalian rapat sampai pagi. Titik. Apaan sih kagak jelas? Gak jelas banget dikit organisasi. Banget dikira tugasnya dikit doang. Organisasi gak jelas. Gak jelas. Formalitas. Gak jelas banget. Gak bisa gini dong. Formalitas. Dulu kita gagal bukan karena zaman, tapi karena lupa kenapa koperasi dibentuk. Teman-teman, sebelum masuk ke dalam pembahasan proker kita nih, ngerasa nggak koperasi kita itu jalan di tempat? Iya. Sebenarnya koperasi kita itu apa sih? Tempat beli jajan. Tempat nongkrong. Nangkepnya fotokopi, Rak. Rara, biyen lho. Mbahku iku melok koperasi. Terus saiki iso buka warung. Soale lapo? Soale nek koperasi iku ono nilai-nilai gotong royonge. Berarti sebenarnya kita tuh punya nilai, tetapi kita nggak tahu cara menyampaikannya itu gimana. Gimana kalau misalnya kita bikin forum diskusi? Janganlah, mending bikin konten. Lo tuh kemarin lihat podcastnya si Deddy Corbuzier, itu tuh relate banget sama kehidupan dia sih. Nah, bagus tuh. Bikin podcast yuk yang isinya edukasi koperasi. Duitnya dari mana? Kalau kita bisa bikin podcast yang sukses, kita bisa dapat cuan loh. Malahan kita bisa dapat omset tambahan. Lumayan kan? Boleh kita coba tuh. Ntar kita bikin podcastnya bareng-bareng. Habis ini kita coba sampaikan ke pengawas. Kan kalau dulu kita sosialisasi ke kelas-kelas, terus sambil nyebarin poster. Lah, sekarang podcast.
Nah iyalah podcast, tapi nanti bukan cuma soal cerita, tapi berisi tentang edukasi koperasi yang pakai bahasa kita sendiri, biar mereka paham, gitu. Emang yakin akan berhasil? Kita sama-sama kok. Kita mulai ini bukan bertujuan untuk viral, tapi untuk nyambungin budaya yang sudah lama tak tersuarakan. Halo Kopmania, kembali lagi di Andre Pati Podcast. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang mengenal koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan bersama bintang tamu yang sangat istimewa. Langsung aja kita sapa Kak Amirul Ardi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Senang sekali bisa diundang ke podcast ini. Kak Moderator gimana kabarnya? Alhamdulillah tentunya baik sekali ya Kak, karena di sini saya dapat kesempatan untuk bisa berdiskusi serta membahas langsung oleh Kak Ardi. Di sini Adin izin untuk langsung memulai aja kali ya Kak pembahasannya. Oke, silakan. Udah nggak sabar ini. Oke. Tapi itu tuh membutuhkan pelatihan lebih awal gitu, agar anggota itu nggak gaptek gitu loh. Oke, berarti menarik sekali ya Kak terkait koperasi digital itu. Oke, kita cukupkan saja untuk episode kali ini, tapi tenang, masih banyak episode berikutnya yang akan kita bahas di episode-episode selanjutnya. Oke, kalau menurut Kak Nabila nih terkait topik yang akan kita bahas, kenapa sih koperasi itu hanya disebut sebagai gerakan, bukan sebagai lembaga ekonomi? Karena koperasi mempunyai nilai dan prinsip, bukan hanya sekedar jual beli maupun mencari keuntungan. Di dalamnya ada demokrasi ekonomi, solidaritas, dan kemandirian. Maka ini merupakan gerakan sosial yang memperjuangkan keadilan dan pemerataan, bukan sekedar profit. Oke, wah menarik sekali. Kita cukupkan untuk pembahasan pada hari ini, tapi tenang, masih ada pembahasan yang jauh lebih menarik di episode berikutnya. Jadi tetap stay tune di Andre Pati Podcast berikutnya. Kok kalian pada sedih sih? Edukasi itu nggak harus viral loh. Tapi yang jujur, pasti lebih dicari dan berkesan. Langsung aja kita sapa bintang tamu kita kali ini, yaitu ada Kak Raihan. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau menurut Kak Raihan, sebenarnya koperasi itu apa sih Kak? Jadi koperasi itu di Bali bukan hanya ekonomi, tetapi juga bagian dari adat. Di Minang, koperasi itu berjalan bersama nagari. Bagus banget
kembali lagi di Amropati Podcast bersama saya Adinda Khadijah. Pada episode kali ini kita akan membahas terkait koperasi sebagai cermin zaman perubahan budaya dari era kolonial ke era revolusi industri 4.0. Langsung aja kita sapa pemateri kita pada pagi hari ini. Kak Zahir, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Menurut Kak Zahir, apa sih pelajaran yang harus kita ambil dari sejarah keberadaan koperasi di masa lalu? Kadang kita lupa, koperasi pernah kehilangan arah, pernah berjalan tanpa partisipasi, tanpa suara. Namun sejarah mengajarkan, koperasi lahir dari suara, bukan perintah. Dari kebersamaan, bukan kepentingan. Karena koperasi bukanlah alat kekuasaan. Sorry Fit, ini ada titipan surat dari rektorat. Rektorat? Isinya apaan Fit? Fit, Fit, kenapa Fit? Fit, kenapa? Gak tahu, yuk. Ya, saya paham. Tapi karena ini menyangkut nama baik kampus dan saya harus menindak tegas segala hal yang mengancam reputasi kampus, maka saya tetap memutuskan dan tidak bisa mencabut surat ini. Oke? Apa yang kita bangun bukan sensasi, tapi sebuah kesadaran. Bukan membuka luka, tapi menyuarakan nilai. Kita nggak berhenti, karena budaya bukan untuk disimpan, tetapi untuk dihidupkan. Jangan takut menggali masa lalu untuk membangun masa depan. Koperasi akan tetap hidup jika disuarakan dengan cara yang sesuai zaman. Koperasi yang kuat bukan yang tak pernah salah, tapi yang mau belajar dan terus tumbuh bersama anggotanya.